Lui aussi, c'est un étranger. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer. Regarde ces trucs-là. Dampaknya buat melemahkan dan kepercayaan diputuskan oleh jutaan orang pada kita sudah mengawal. Ada bukan satu orang, bukan dua orang, tentang jutaan rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan. Mengawal menjadi bagian dari perjuangan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukan buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Ya teman-teman, beberapa waktu yang lalu Mbah Amin kembali menjadi bahan perbincangan publik karena menyuruh Jokowi tes kejiwaan. Nah, kenapa kok Mbah Amin tidak menyuruh paslon 01 melakukan tes kejiwaan? Ini tanya ya, saya beneran tanya itu. Karena yang justru menunjukkan gejala-gejala rada anu kan, ya itu kan, nah bukannya Pak Jokowi gitu loh. Karena biasanya yang depresi itu pihak yang kalah memang, bukan yang menang. Lah ini Pak Jokowi memang tidak mencalonkan lagi, tetapi jagonya dia kan menang gitu. Nah, kok dianggap mengalami gangguan kejiwaan, harus tes kejiwaan. Nah, ini yang cukup menarik. Nah, tidak menunggu lama lagi, mari kita tonton videonya, kemudian mari kita komentari bersama. Dalam 8 hari terakhir ini, ada 2 tokoh politik yang menuntut agar Presiden Jokowi bersedia diperiksa di rumah sakit jiwa. Ini permintaan pengamat politik yang tergolong tajam dan berani. Dia adalah Bung Faisal Asgaf. Ya, saya ulangi teman-teman ya. Dalam 8 hari terakhir ini ada 2 tokoh politik yang menuntut agar Presiden Jokowi bersedia diperiksa di rumah sakit jiwa. Ini permintaan pengamat politik yang tergolong tajam dan berani. Dia adalah Bung Faisal Asgaf. Setuju enggak? Berani apa ngawur ya? Oke, kita lanjutkan videonya. Dalam video berdurasi 4 menit yang disiarkan di Metro TV, tokoh yang satu ini mendesak agar Jokowi segera diperiksa kesehatan jiwanya. Siapa tahu memang jiwanya sedang terganggu sehingga Undang-Undang Dasar, moralitas, aturan baku permainan demokrasi diterjang tanpa malu. Yang jiwanya terganggu ini siapa sih Mbah? Sebetulnya itu siapa? Saya malah jadi bingung begini nih ya teman-teman ya. Jangan-jangan yang jiwanya perlu diperiksakan ke dokter itu ya si Oke lah, nggak usah saya sebutkan ya. Kita lanjutkan saja videonya. Yang sudah banyak kita bicara etika, kita beri peringatan kepada Presiden, tapi ternyata masalah Presiden harus ke rumah sakit jiwa untuk menguji mentalnya. Apakah tindakan-tindakan Presiden itu wajar, bermartabat, terhormat dalam konteks negara bangsa, dalam konteks presidensial, dalam konteks untuk menjaga peradaban demokrasi. Orang ini lagi ya, orang ini lagi. Sebetulnya Anda ini ada masalah apa dengan Pak Jokowi? Semua tentang Pak Jokowi diserang, kebijakannya diserang, anaknya diserang, istrinya diserang, cucunya mungkin juga diserang.
Sekarang Pak Jokowi dikatakan perlu tes kejiwaan pula. Apalagi? Habis ini apalagi? Oke, kita lanjutkan. Nah, tokoh kedua adalah Tamsin Lindung, Ketua BAP DPD RI, yakni Badan Akuntabilitas Publik Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia. Tamsin Lindung merespons permintaan Poros Transisi Indonesia supaya DPD bersurat lantaran kesehatan mental Jokowi dinilai bermasalah. Bung Tamsil setuju bahwa situasi mental Jokowi memang bermasalah, sehingga dia berjanji segera mengirim surat ke Presiden Pak Jokowi supaya Jokowi mau menjelaskan rekam jejak kesehatan mentalnya ke publik. Kok aneh teman-teman ya? Teman-teman melihat keanehan nggak? Tadi Mbak Amen ini mengatakan gitu ya, bahwa Tamsin Lindung ini setuju gitu, bahwa Jokowi itu mengalami masalah mental ya. Anehnya itu begini, Bung Tamsin Lindung, Bung Tamsin siapa sih namanya ya, itulah ya, setuju bahwa situasi mental Jokowi memang bermasalah gitu. Nah ini saya juga bertanya gitu loh, emang dia dokter jiwa, katanya Pak Jokowi harus tes kejiwaan agar tahu kondisi kejiwaannya, tapi kok dia sudah punya jawabannya sebelum Pak Jokowi melakukan tes kejiwaan. Nah ini yang aneh menurut saya. Oke, kita lanjutkan. Tapi semua itu kemudian berujung kepada pertanyaan tentang kesehatan Presiden. Apakah Presiden mengalami depresi sehingga begitu banyak inkonsistensi. Tadi disebutkan ratusan jumlahnya, dalam bahasa yang lain adalah sebuah kebohongan. Ya, teman-teman, ternyata namanya Tamsil Lindung ya. Ya, Tamsil Lindung, bukan lindung seperti yang disampaikan oleh Simbah ya. Ya, nah kata orang ini ya, kata Pak Lindung, Jokowi mengalami depresi ya. Gitu. Maaf kok ini. Nah, ini nih. Iya, menurut Bung Tamsin Lindung ini, ya Pak Jokowi mengalami depresi begitu ya, mungkin seperti itu ya. Tapi biasanya orang yang depresi itu adalah pihak yang kalah, teman-teman ya. Tapi kok ini dituduhkan kepada Pak Jokowi, sementara Pak Jokowi kan jagonya menang gitu. Jadi ini aneh, yang menang justru dianggap mengalami gangguan mental. Oke lah, apa kata mereka terserah. Kita lanjutkan aja videonya. Saudaraku, jadi kita semua memang menyaksikan bagaimana luasnya kekuatan masyarakat sipil dari berbagai kalangan telah berteriak sekeras-kerasnya supaya Pak Jokowi secepat mungkin menghentikan langkah-langkahnya yang sangat berbahaya dalam menghancurkan pilar-pilar demokrasi secara mendugal dan secara ugal-ugalan. Dugal dan ugal-ugalan, selalu menggunakan kata ugal-ugalan teman-teman ya. Sebetulnya yang mana sih yang ugal-ugalan itu, yang mana Pak Jokowi itu? Mungkin bisa seharusnya disebutkan oleh Mbah Amin ya. Dan kekuatan masyarakat sipil dari berbagai kalangan telah berteriak sekeras-kerasnya. Ya tadi begitu ya Mbah Amin mengatakannya. Nah itu yang mana begitu? Apa yang dimaksud itu segelintir orang itu gitu. Terus di framing bahwa itu adalah kekuatan masyarakat sipil dari berbagai kalangan. Padahal ya hanya itu saja. Yang mau pakai toa itu kan maksudnya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Saudaraku, demi menuruti halusinasinya untuk terus mengendalikan politik bunuh dirinya, demi tercapainya nepotisme kampungan,
yang dia idamkan dan dinasti mata gelap yang dia impikan, Pak Jokowi seperti sedang mabuk kekuasaan. Nah, jadi peringatan dari kampus-kampus negeri terkemuka maupun kampus-kampus swasta yang juga terkemuka seperti Universitas Muhammadiyah dan Universitas Islam Indonesia dianggap angin lalu. Bulet, let kata-katanya teman-teman ya. Sepertinya Mbak Amin ini membaca teks begitu ya, dan teksnya itu dibuat seindah mungkin, tetapi sangat sebetulnya sulit dipahami. Oke, intinya Mbak Amin mengatakan bahwa Pak Jokowi ini berhalusinasi. Nah, sebetulnya yang berhalusinasi itu siapa sih Mbak? Jagonya Pak Jokowi, yakni paslon nomor urut 2 menang. Kok dikatakan berhalusinasi? Yang berhalusinasi itu kan yang kalah tapi merasa menang, ya kan? Yang seharusnya satu putaran, ya faktanya sudah seperti itu, masih menganggap bahwa akan masuk putaran kedua. Nah, itu yang sebetulnya lebih dekat pada halusinasi begitu. Lagian Mbah, di Indonesia ini kan banyak universitas. Kalau yang menyerang Pak Jokowi hanya universitas-universitas itu saja, ya wajarlah Anda didengarkan gitu kan. Nah. Oke, lanjut. Jadi saudaraku, juga peringatan sangat tegas dari Megawati dijawab dengan cengengesan katakanlah ya. Kemudian peringatan supaya Jokowi menjadi manusia yang normal, yang omongannya tidak asal ngawur, tidak sedikit pun diperhatikan oleh Pak Jokowi, yang kebetulan memang Presiden Indonesia yang terburuk yang pernah kita miliki. Peringatan sangat tegas dari Megawati dijawab dengan cengengesan. Mbah, ingat ndak pesan Gus Dur saat itu Mbah? Coba sampai ingat-ingat. Ingat ndak? Mbah, pakai mengatakan Presiden Indonesia yang terburuk yang pernah kita miliki. Ya, terserahlah Mbah. Lanjut Mbah. Saudaraku, tetapi buat saya, mungkin juga banyak orang, kita tidak perlu terlalu gusar dan harus marah-marah karena ada. Terserah sudah Mbah, suka-suka Anda, saya serahkan kepada netizen saja ya, kira-kira menurut mereka sampean ini benar atau enggak. Nah, ini dia komentar-komentarnya netizen Mbah, lihat Mbah ya. Sepurane Pak Amin Dibalas langsung. sing patut digone rumah sakit jiwa ki sampean Pak Amin. Patut sampean iki. Dadi sengkuni yo patut. Sing digone rumah sakit jiwa ki sampean kuwi. Mboten Pak Jokowi. Ngono lho Pak Amin. Tak rungok-rungok sampe kok dadi sengkuni. Jan mak cocok tenan karo omonganmu. Patut dadi sengkune Pak Men sampean iki. Tuh Mbah, dengerin. Menurut netizen barusan, yang patut diperiksakan ke rumah sakit jiwa itu bukan Pak Jokowi Mbah, tapi Sengkuni. Kira-kira yang dimaksud Sengkuni ini siapa Mbah? Lanjutlah. Perlu dicek kau makan apa enggak, kau benar enggak makanmu, ya? Karena tindakanmu itu udah gila juga itu. Jadi jangan kau bilang presiden yang gila, tindakan presiden yang gila, tindakanmu yang gila. Ke MK lah kau, ke Menko Polhukam lah kau seret-seret orang yang nggak ada urusan dengan pemilu dan pemakzulan, kau minta Menko Polhukam. Tindakanmu yang gila, ya, nuntut ijazah palsu lah, masukkan PTUN untuk nepotisme lah, dan sini kau por-por kau. Dengerin Mbah. Tindakan Anda yang dianggap gila Mbah.
ya kan? Yang harus diperiksakan ke dokter jiwa bukannya Pak Jokowi. Kenapa enggak Anda saja? Katanya. Karena tindakan Anda dia anggap sebagai tindakan yang gila, yang inilah, yang itulah, pemakzulan lah, Menko Polhukam lah dihubungi gitu ya agar memakzulkan Jokowi. Tindakan Anda dianggap terlalu mengada-ada, Mbah. Oke, lanjut. Ini saya dari Sumatera Utara, Medan ini, ya. Ya, Asegaf ya. Kalau kau nggak suka, nih saya di Medan ini, ya Asegaf. Jadi tindakanmu itu yang gila. Kau perlu dites ke rumah sakit jiwa, jangan presiden. Kau tanya pula, terlalu menghina kau sama, itu udah menghina pribadi itu, ya udah menghina pribadi itu. Kalau kau bilang jabatan bukan masalah tes. Oh, ternyata ini yang dimaksud bukan Mbak Amin, teman-teman ya. Ini yang dimaksud adalah Faisal Asegaf ya, karena memang yang menyampaikan bahwa Pak Jokowi harus itu melakukan tes kejiwaan itu sebetulnya adalah Faisal Asegaf ya, yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta nasional gitu. Nah, ternyata yang berpendapat ini dari Medan, teman-teman ya. Saya sependapat dengan yang disampaikan, saya setuju pendapatnya, dan saya rasa bukan hanya saya saja yang setuju pendapatnya ya. Teman-teman sekalian juga saya yakin juga sependapat. Kok nyuruh-nyuruh orang tes kejiwaan? Kenapa enggak tes kejiwaan diri sendiri dulu? Oke, lanjut. Emosi. Alah, ngomong apa kowe grab? Sampean iki lho sakjane harus dibawa ke RSJ, diperiksa mental. Iya, singkat teman-teman ya. Jadi gap. Sebetulnya Anda inilah yang seharusnya itu dites kejiwaannya di mana? Di RSJ, rumah sakit jiwa ya. Ya mungkin memang iya sih, tapi ya terserah lah. Terserah mereka mau ngomong apa. Oke, lanjut. Ini ada kakek-kakek peot ya, namanya Sengkuni. Ini sengkuninya Indonesia ya ini. Ya. Ini juga pendapatnya, komentarnya cuma singkat teman-teman ya. Intinya netizen barusan hanya fokus ke kata sengkuni ya. Semua komentarnya isinya hanya sengkuni ya, sengkuninya Indonesia ya ini ya. Katanya ya, bukan saya yang mengatakannya, tapi ini netizen tadi. Ya mungkin memang iya sih. Tapi teman-teman ya, saya pribadi merasa ada yang aneh sebetulnya. Kenapa Mbak Amin justru menyuruh Pak Jokowi tes kejiwaan gitu, termasuk Faisal Asegaf dan Tamsin Linrung mungkin ya. Kenapa Pak Jokowi yang disuruh tes kejiwaan? Kenapa Anda menyuruh paslon 01 tes kejiwaan gitu? Padahal sudah jelas-jelas ada tanda-tanda yang patut dicurigai. Bagaimana tidak ya kan? Ada orang waras tapi ngajak ngomong foto misalnya. Masih ingat kan kalian? Ada orang waras ngajak ngomong foto. Nah, kemudian juga sapu dipakai erhu ya, digesek-gesek semacam musik biola Cina gitu. Nah, ini dia. Lui aussi, c'est un étranger. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer. Regarde ces trucs-là. Jésus! Ampun ya. Ini kakeknya siapa ya barusan ya? Aduh.
Itu Pak Anies kayak bukan hantu pocong ya. Itu adalah abah yang dielu-elukan banyak perempuan loh itu kayak ya kan. Masa kakek nggak ngerti itu dielu-elukan banyak orang lo, menang loh di Sumatera Barat. Aduh. Kakek ini pakai songkok ya kan, bawa sajadah. Tapi keislaman kakek ini perlu dipertanyakan ya teman-teman ya. Masa dia tidak mengerti? Dia nggak mengenali Imam Mahdi. Macam mana? Oke. Kita lanjutkan video selanjutnya ya. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya sedang baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola, memanfaatkan sumber daya alam, hari ini dimanfaatkan oleh sebagian. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah yang susah dicari. Bung Hatta memberikan kita keteladanan. Insya Allah jadi inspirasi. Coba. Yang harus periksa kejiwaan siapa coba? Kalau sudah seperti ini, yang harus tes kejiwaan siapa? Aduh, ruwet ini, ruwet. Itu kakek tadi pegang tembak-tembakan cucunya ya. Kok dipakai nembak Imam Mahdi? Bisa kualat loh kayak. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola, memanfaatkan sumber daya alam, hari ini dimanfaatkan oleh sebagian. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah yang susah dicari. Pak Anies, ingat gak siapa yang jogetin Anda di depan Anda itu? Itu loh, partner Anda saat menyerang paslon 02. Ingat kan? Anda kasih nilai paslon 02 11/100. Sekarang saat Anda curhat, Anda hanya dijogetin. Dijogetin aja bro. Bagaimana perasaan Anda? Oke, lanjut. Dampaknya buat kehormatan dan kepercayaan dibutuhkan jutaan orang pada kita sedang mengawal. Ada jumlah 1 orang, tentang 2 orang, tentang jutaan rakyat Indonesia dan menginginkan perubahan. Mengawal menjadi bagian dari perjuangan perubahan. Setiap hari Pak Anies selalu ada perubahan. Kondisi Pak Anies saat ini teman-teman ya. Ya Allah, itu RHU pakai sapu Pak. Itu bukan RHU, itu sapu. Dikasih dawai pakai tali rapiah juga warna hitam. Terus batang singkong dijadikan penggeseknya buat gesek-gesek. Aduh, parah ini yang edit ya, dikasih suara juga. Nah Mbak Amin, coba Anda pikir ya, sampean pikir Mbak Amin, kira-kira yang harus memeriksakan diri ke dokter jiwa itu siapa gitu loh. Coba dah Anda pikir. Nggak tahu ah. Oke teman-teman, demikian dulu ya videonya kali ini. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau penggunaannya kurang tepat, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.